Hello. Dalam video ini, saya akan menunjukkan hal pertama yang saya rekomendasikan untuk dilakukan setelah menyiapkan Realme 14 Pro Plus Anda. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghubungkan ke Wi-Fi jika Anda belum melakukannya. Langkah ini akan sangat penting untuk langkah selanjutnya. Memungkinkan Anda melakukan lebih dari sekadar mengirim pesan atau menelepon. Jadi mari kita masuk ke pengaturan, lalu Wi-Fi, pastikan Wi-Fi diaktifkan dan pilih jaringan Wi-Fi yang ingin Anda sambungkan. Masukkan kata sandinya dan klik simpan. Sekarang Anda dapat kembali dan kemudian hal berikutnya yang juga cukup penting adalah masuk ke sistem dan memperbarui dalam pengaturan. Buka pembaruan perangkat lunak dan sekarang akan memeriksa pembaruan yang tersedia. Anda bisa melihat bahwa versi saya sudah terbaru, tetapi jika Anda memiliki pembaruan yang tersedia, saya sarankan untuk menginstalnya karena itu menjaga keamanan ponsel Anda, memberikan fitur-fitur terbaru, dan memastikan ponsel Anda berjalan lancar tanpa bug. Saya akan kembali dan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu masuk ke akun Google jika Anda belum melakukannya. Tentu saja, langkah ini bisa dilewati, tetapi ini akan penting untuk menggunakan Play Store yang memungkinkan Anda menginstal berbagai aplikasi dan juga menggunakan fitur serta layanan Google lainnya. Jadi, buka menu pengguna dan akun di pengaturan, lalu jika Anda belum memiliki akun Google yang terdaftar di sini, klik tambahkan akun. Sekarang klik Google, lalu Anda akan bisa masuk ke akun Google. Jika Anda belum memiliki akun pengguna, Anda bisa dengan mudah membuatnya di sini, tetapi saya sendiri sudah memiliki akun yang terdaftar, jadi saya akan langsung memasukkan alamat email saya, lalu memasukkan kata sandi yang aman di luar rekaman kamera untuk menjaga privasi, dan kemudian mengklik tombol berikutnya untuk melanjutkan proses. Kemudian pilih siapa yang akan menggunakan perangkat ini. Jika Anda memilih anak saya yang akan menggunakan perangkat ini, maka langkah-langkah selanjutnya mungkin sedikit berbeda. Lalu Anda perlu menyetujui persyaratan layanan Google karena tanpa itu Anda tidak bisa menambahkan akun. Sekarang mungkin akan menanyakan tentang cadangan Google, dan saya sarankan untuk mengaktifkannya karena itu memastikan data Anda tidak akan hilang jika terjadi sesuatu pada perangkat Anda. Saya akan menerima dan kemudian kembali, dan karena kita sudah masuk ke akun Google, langkah penting berikutnya adalah memperbarui aplikasi yang ada di ponsel. Jadi mari kita buka Play Store, lalu saya akan klik mulai. Di sini Anda diminta untuk mengunduh beberapa aplikasi. Saya akan melewatinya, lalu Anda bisa memilih apakah ingin menggunakan kata sandi akun Google Anda atau biometrik ponsel untuk memverifikasi pembelian di Google Play Store. Oke, saya tahu aplikasinya crash, dan itu karena aplikasi Play Store sedang memperbarui dirinya sendiri. Jadi mari kita coba buka lagi dan saya akan memilih menggunakan kata sandi karena saya belum mengatur biometrik. Nanti saya akan tunjukkan juga cara mengatur kunci layar serta biometrik Anda. Jadi saya akan memasukkan kata sandi akun Google saya, lalu klik selesai dan kita sudah sampai di sini. Kita bisa klik ikon profil di pojok kanan atas, lalu klik kelola aplikasi dan perangkat. Kemudian di sini ada pembaruan, saya bisa klik lalu klik perbarui semua. Saya akan memperbarui semuanya sekaligus karena dengan alasan yang sama, seperti memperbarui perangkat lunak, kita juga harus memperbarui aplikasi kita, dan juga beberapa di antaranya memang tidak akan berfungsi tanpa pembaruan. Sekarang kita bisa lanjut ke langkah yang tadi saya sebutkan, yaitu mengatur kunci layar dan biometrik kita. Jadi di pengaturan, masuk ke keamanan dan privasi, lalu ke buka kunci perangkat, dan pertama-tama atur kunci layar jika tertulis tidak ada. Anda bisa mengaturnya ke numerik, alfanumerik, atau pola. Saya akan mengaturnya ke pola. Lalu ada peringatan penting bahwa jika Anda lupa kata sandi kunci layar, Anda harus menghapus semua data di ponsel Anda, dan setelah itu Anda tetap harus masuk dengan akun Google untuk memulihkannya.
Jadi penting untuk mengingat kunci layar Anda, tapi tetap layak untuk menggunakannya karena ini memastikan tidak ada orang lain selain Anda yang bisa mengakses ponsel Anda. Jadi, aturlah dengan sesuatu yang mudah Anda ingat, tetapi cukup sulit ditebak oleh orang lain. Lalu saya akan membatalkan pembukaan kunci sidik jari karena saya akan melakukannya sendiri. Saya akan kembali, lalu pilih sidik jari dan buka kunci wajah. Dan pertama-tama saya akan mengatur sidik jari, lalu saya akan membahas tentang wajah karena sebenarnya tidak sesederhana kelihatannya. Jadi saya akan memilih sidik jari dan setuju, lalu masukkan pola kunci layar saya, kemudian klik tambahkan sekarang. Dan sekarang kita perlu menempelkan jari pada sensor yang tersembunyi di bawah layar. Dengan beberapa pelindung layar, ini mungkin tidak berfungsi. Namun untuk sebagian besar pelindung layar, ini akan berfungsi, jadi Anda bisa mencobanya saja. Dan jika ini tidak berhasil, mungkin karena Anda memasang pelindung layar yang memang tidak cocok dengan sensor sidik jari. Namun, kebanyakan pelindung layar tetap berfungsi. Saya akan klik selesai dan saya batalkan fitur Face Unlock. Sekarang saya akan kembali dan di sini ada fitur wajah. Sebelum kita mengaturnya, Anda perlu tahu bahwa fitur ini sebenarnya tidak terlalu aman. Fitur ini bisa dibuka hanya dengan foto Anda atau oleh seseorang yang mirip karena ponsel ini hanya mengandalkan kamera. Beberapa ponsel lain, terutama iPhone, menggunakan sensor IR infrared pada mata yang membuatnya benar-benar aman. Tapi di sini hanya menggunakan kamera saja. Jadi, ya akan tetap tunjukkan kalau Anda benar-benar membutuhkannya, tapi saya tidak menyarankan mengaturnya jika memang tidak perlu. Jadi, saya akan klik setuju saja, lalu masukkan kunci layar saya dan klik tambahkan sekarang. Sekarang saya benar akan memposisikan wajah saya dalam bingkai. Kemudian wajah ditambahkan dan kita dapat mengklik selesai. Saya akan mengaktifkan sesuatu yang disebut masuk ke layar beranda setelah membuka kunci. Jadi jika saya membuka kunci dengan wajah, maka saya tidak perlu menggeser ke atas. Itu akan langsung masuk ke layar beranda, dan saya juga akan klik pada angkat untuk membangunkan, dan memastikan fitur ini aktif, karena saya juga suka opsi ini, jadi saya tidak perlu menekan tombol power, cukup angkat ponsel saya, dan ponsel akan menyala sendiri, serta mencari wajah saya. Jadi, saya akan menunjukkan kepada Anda 3 metode membuka kunci ini. Yang pertama tentu saja adalah sidik jari. Anda juga bisa melakukannya saat layar mati. Yang kedua adalah Face Unlock. Anda cukup mengangkat ponsel Anda dan fitur ini akan langsung berfungsi. Dan yang terakhir adalah menggeser ke atas dan memasukkan kunci layar Anda. Sekarang, saya akan menonaktifkan fitur yang sebenarnya kurang saya suka. Anda bisa lihat saat saya menekan tombol power, wallpaper-nya berubah setiap kali. Jadi, setelah saya membuka kunci, lalu mengunci lagi, wallpaper-nya berubah. Saya kurang suka fitur ini, jadi saya akan menonaktifkannya, karena saya ingin punya wallpaper statis, yang nanti akan saya tunjukkan juga cara mengatur wallpaper sendiri. Jadi, saya akan pergi ke sepertinya ada di bagian wallpaper dan gaya. Tidak, sebenarnya sepertinya bukan di situ. Yang akan saya lakukan adalah saya akan mencari wallpaper carousel. Oke, saya tahu, di mana letaknya. Layar utama dan layar kunci. Lalu kamu seharusnya bisa menemukan wallpaper carousel. Dan sekarang saya nggak tahu kenapa tertulis aktifkan, tapi saya akan aktifkan lalu nonaktifkan, dan menonaktifkan itu juga. Sekarang, saat saya mengunci perangkat, wallpaper-nya sama dengan yang ada di layar kunci dan tidak berubah-ubah. Jadi sekarang ini lebih baik buat saya. Saya lebih suka seperti itu. Sekarang mari kita lanjut ke menghapus bloatware. Kamu bisa lihat ponsel ini menginstal cukup banyak bloatware yang bisa kamu hapus. Jadi pertama, saya akan masuk ke aplikasi lainnya. Ini aja adalah aplikasi yang paling terasa seperti bloatware, terutama RealShort. Saya benar-benar tidak merekomendasikan aplikasi itu. Aplikasi itu benar-benar bodoh. Lalu kamu juga bisa menghapus Block Plus, tapi kalau kamu ingin main game ini, tentu saja bisa kamu pertahankan. AliExpress, kalau kamu tidak belanja di AliExpress, kamu bisa menghapusnya.
Booking.com, kamu bisa membiarkannya atau menghapusnya sesuai preferensimu. Lalu Amazon Music, saya juga akan menghapusnya karena saya tidak berencana menggunakannya. Spotify bisa kamu pertahankan atau hapus sesuai keinginanmu. Temu juga saya kurang suka, jadi saya akan menghapusnya dan saya tidak merekomendasikannya. Lalu LinkedIn, kalau kamu menggunakannya, kamu bisa membiarkannya. Netflix juga bisa kamu pertahankan, tapi saya akan menghapusnya hanya untuk menunjukkan apa saja yang bisa dihapus. TikTok juga digunakan oleh banyak orang. Amazon juga bisa tetap ada, dan Facebook juga, tapi saya akan menghapusnya saja. Amazon yang ditampilkan adalah yang disediakan oleh Realme, tapi yang akan saya lakukan dengannya, saya akan tekan dan tahan, lalu pindahkan dari folder tersebut dan taruh di alat, karena saya tidak butuh dua folder terpisah untuk itu. Jadi saya akan meninggalkan semuanya di alat, dan Anda dapat melihatnya, hanya saja memakan lebih sedikit ruang. Lalu berikut adalah aplikasi sistemnya. Jadi ini game ini, asisten AI Anda. Lalu ada Google Lens, yang bisa Anda buka untuk mengambil foto sesuatu. Dan aplikasi ini akan mengenalinya. Saya hanya akan menunjukkan kepada Anda, supaya Anda tahu apa itu Google Lens, karena ini sangat berguna dan membantu. Anda bisa lihat aplikasi ini mencari berdasarkan gambar. Sekarang mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menginstal aplikasi yang menurut Anda penting. Jadi jika ada sesuatu yang Anda gunakan sehari-hari, seperti Instagram atau WhatsApp atau beberapa layanan streaming, apapun yang Anda inginkan, Anda dapat menginstalnya langsung dari Play Store. Anda tinggal masuk ke pencarian, cari aplikasi itu. Jadi mungkin mari kita cari sesuatu yang keren, seperti mari kita unduh Instagram. Jadi, yang perlu Anda lakukan hanya mengeklik install dan penginstalan akan mulai dilakukan. Cukup hebat? Dan sekarang kita dapat masuk ke aplikasi Google Wallet. Langkah ini bersifat opsional, tetapi sangatlah praktis karena Anda dapat membuka aplikasi Google Wallet. Lalu saya akan mengizinkan notifikasi dan saya akan mengeklik tambahkan ke dompet. Lalu saya akan memilih kartu pembayaran. Dan di sini Anda dapat menambahkan kartu pembayaran Anda. Tentu saja hanya jika Anda mau, dan Anda bisa memindainya jika Anda memiliki kartu fisiknya, atau Anda bisa memasukkan detailnya secara manual. Semuanya bisa dilakukan di sini. Kemudian baca semua itu dan klik simpan dan lanjutkan. Lalu Anda akan melakukan verifikasi dengan bank Anda melalui SMS, panggilan telepon, atau aplikasi bank. Dan setelah itu, seperti yang Anda lihat, Anda bisa menggeser layar ke bawah dari bagian kanan atas layar Anda, geser ke bawah lagi, dan temukan dompetnya. Anda bisa membukanya, lalu cukup tempelkan ponsel Anda ke pembaca, atau sebelumnya klik pada kartu yang ingin Anda gunakan untuk membayar, dan kemudian Anda bisa membayar dengan ponsel Anda secara nirkontak. Dan sekarang mari kita lanjut ke mengganti wallpaper seperti yang sudah saya janjikan. Jadi saya akan mengambil foto sesuatu, tapi Anda juga bisa mengunduhnya dari internet, atau jika Anda sudah memindahkan data dari ponsel lama Anda, maka Anda juga bisa menggunakan foto-foto tersebut. Jadi saya akan mengambil foto sesuatu terlebih dahulu. Lalu mari kita masuk ke pengaturan. Sekarang masuk ke wallpaper dan gaya, lalu masuk ke wallpaper. Kemudian, Anda bisa memilih salah satu dari wallpaper yang disediakan oleh Realme, tapi wallpaper itu cukup sederhana dan kurang menarik karena yang terbaik adalah milik Anda sendiri. Jadi Anda bisa masuk ke album, setuju, dan lanjutkan, lalu pilih wallpaper yang ingin Anda pasang. Kemudian setujui di sini. Sekarang Anda bisa menyesuaikannya, mencubit untuk memperbesar atau memperkecil, dan sebagainya. Saya rasa itu sudah cuma mouse. Saya tahu dan foto yang saya ambil bisa lebih baik, tapi saya akan langsung terapin saja. Dan Anda bisa memilih apakah ingin menerapkannya di layar kunci, layar utama, atau keduanya. Saya akan pasang hanya di layar kunci saja, sepertinya. Untuk layar kunci, Anda juga bisa menyesuaikan tampilannya.
Sebenarnya saya rasa wallpapernya agak bergeser, jadi saya akan cubit saja untuk menyesuaikan. Oke, saya bisa menutup, menyesuaikan jam. Saya bisa menambahkan info tambahan seperti cuaca. Saya suka cuacanya. Kemudian Anda dapat mengubah gaya jam, jadi mungkin seperti itu. Anda juga dapat mengubah font dan ketebalan font tersebut. Menurutku ini terlihat sangat bagus. Dan kita juga dapat menggulir ke bawah dan mengubah warnanya. Jadi bisakah saya mengaturnya ke sesuatu yang... Oke, saya tidak bisa memilih warna sendiri yang paling cocok dengan wallpaper saya, tapi kamu tahu ada beberapa pilihan di sini. Jadi saya malah akan pilih mungkin yang itu. Ya, menurutku itu sudah cukup bagus dan saya bisa menerapkannya. Kamu bisa menerapkan warna dari wallpaper ke sistemmu. Saya akan lakukan itu karena saya sangat menyukainya. Jadi di sini, untuk perubahan sistem, kamu bisa memilih warna wallpaper dan kamu bisa misalnya mengatur ke elegan, segar, aktif, cerah, atau apapun. Saya akan memilih mungkin warna unggulan karena menurut saya tampilannya sedikit lebih baik. Wallpaper itu sebenarnya tidak terlalu kontras, jadi tidak banyak pilihan yang tersedia. Saya akan memilih yang coastal, lalu saya akan kembali. Mari kita lihat apakah sudah diterapkan karena saya sendiri kurang yakin. Baiklah, itu benar. Jadi kita bisa kembali ke sini saja. Anda dapat melihat bahwa layar beranda saya tidak berubah dan karena kita sudah menyelesaikan semua itu, Anda dapat masuk ke pengaturan dan mari kita lihat apakah ada pemberitahuan yang saya tunggu-tunggu. Tidak, sebenarnya tidak. Namun jika ada pemberitahuan untuk menyelesaikan pengaturan perangkat Anda cukup mengkliknya dan mengikuti semua langkahnya. Pokerex ikinlah cukup intuitif dan sebagian besar, seperti apakah Anda ingin apakah Anda ingin seperti mentransfer data dari perangkat lama Anda? Jika Anda melakukannya, saya sangat menyarankan untuk melakukannya saat diminta, karena, nanti mungkin akan sedikit lebih sulit untuk dilakukan. Tapi tentu saja, itu masih mungkin, tetapi tidak melalui metode asli, melainkan dengan aplikasi pihak ketiga yang dapat Anda unduh. Dan ini adalah semua hal yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.